Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu aladzim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezekinya kepada kita semua, yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga sampai pada malam hari ini kita atau Allah masih memberikan kita kesempatan ya untuk masih bisa hidup, untuk masih bisa menambah ilmu ya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah bertepatan dengan malam Isra Mi'raj ini ya, saya akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin saya membahas tentang definisi dari sholat kan itu. Jadi sholat itu secara bahasa adalah artinya doa, sedang secara istilah adalah suatu ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya, dari salam. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan dengan Isra Mi'raj ini, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang asal mula atau sejarah turunnya perintah sholat 5 waktu. Baik, turunnya perintah sholat 5 waktu ini tidak lepas dari peristiwa Rasulullah yaitu Isra Mi'raj. Ini adalah sejarah turunnya perintah sholat. Baik, kita mulai dari pengertian Isra dan Mi'raj dulu. Apa sih kata Isra itu? Apa sih arti kata Isra? Jadi Isra ini kan bahasa Arab ya. Jadi Isra itu artinya adalah perjalanan malam. Nah, itu secara bahasa. Jadi kata Isra itu artinya secara bahasa adalah perjalanan malam. Nah, sedang arti secara syar'i adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah pengertian dari Isra. Nah, sekarang Mi'raj itu apa? Mi'raj adalah naik ke langit. Jadi secara bahasa adalah naik ke langit. Sedang pengertian secara syar'i adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit 7 ya, Saf 7 ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Oke, kita mulai dari awal yaitu Isra. Jadi suatu malam Rasulullah itu sedang tidur seperti biasa. Tiba-tiba malaikat Jibril dengan perintah Allah diutus untuk menjemput Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, dengan membawa buruk yang nantinya akan menjadi kendaraan Rasulullah. Buruk ini adalah hewan dari surga. Nah, buruk ini mempunyai kecepatan lari seperti kilat, jadi cahaya kilat. Nah, jadi Rasulullah ketika tidur seperti biasa, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa buruk. Habis itu memberikan salam kepada Rasulullah dan menaikkan Rasulullah ke atas buruk tersebut. Nah, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah perintah dari Tuhan ya, dari Tuhanmu yaitu Allah untuk memperjalankanmu Isra Mi'raj ini. Nah, Rasulullah dinaikkan oleh Jibril, malaikat Jibril di atas punggung buruk. Habis itu berjalanlah keduanya menuju Masjidil Aqsa. Nah, dalam perjalanan Mi'raj ini, perjalanan Isra ini ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, Rasulullah berhenti di 5 tempat. Yaitu pertama, Rasulullah berhenti di Madinah. Nah, jadi Rasulullah dari Mekah itu perjalanan ke Masjidil Aqsa itu pertama-tama beliau dengan malaikat Jibril ya, itu berhenti di Madinah. Dan ketika berhenti di Madinah, Rasulullah sholat 2 rakaat kan gitu. Setelah itu malaikat Jibril
memberikan kabar kepada Rasul kita Nabi Muhammad bahwasanya, wahai Muhammad, disinilah nanti tempat engkau untuk hijrah. Jadi dikabarkan seperti itu. Terus setelah melakukan sholat 2 rakaat, malaikat Jibril dan Rasulullah itu melanjutkan perjalanan lagi sampai di tempat yang kedua, yaitu di kota Madian. Kota Madian itu apa? Kota Madian adalah tempat pelariannya Nabi Musa ketika dikejar oleh tentaranya Firaun, seperti itu. Nah, di kota Madian Rasulullah juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, setelah selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi bersama malaikat Jibril dan berhenti di tempat yang ketiga, yaitu di Gunung Tursina. Nah, Gunung Tursina ini adalah gunung tempat Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di Gunung Tursina ini Rasul juga melaksanakan sholat 2 rakaat, sebanyak 2 rakaat. Setelah dari Gunung Tursina, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan lagi ke tempat yang keempat, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu ke Baitul Lam. Itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan di Baitul Lam Rasulullah juga menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu melanjutkan perjalanan yang terakhir, yaitu di Masjidil Aqsa, itu atau yang kita kenal sekarang adalah di Palestina. Nah, di situ Rasulullah juga menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah selesai menjalankan sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad mulai mi'raj atau naik ke langit, ya, untuk bertemu ke Allah, ya, bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nah, ketika perjalanan naik ke atas ini, Rasulullah itu menembus 7 lapis langit. Jadi ada 7 lapis langit yang dilewati oleh Rasulullah. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang pertama kali atau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, terus naik ke langit yang berikutnya, langit kedua, Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim, ya, saudara Nabi Ismail. Terus naik ke langit yang ketiga, Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling tampan ini, ya, yang ketampanannya katanya separuh dunia, yang bisa menyihir para wanita. Terus naik lagi ke langit keempat, Rasul bertemu dengan dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus naik ke langit yang kelima, Rasul bertemu dengan saudaranya Nabi Musa, yang menemani dakwahnya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Setelah itu naik ke langit yang keenam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir di langit ketujuh, Rasul kita Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah bertemu dengan Ibrahim, setelah di langit yang ketujuh, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Yaitu tempat tawafnya para malaikat untuk mensucikan nama Allah, kan itu. Nah, setelah dari Baitul Ma'mur, nah di sini Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Tapi dari sini malaikat Jibril sudah tidak menemani Rasul. Jadi malaikat Jibril sudah berhenti di Baitul Ma'mur. Habis itu Rasul naik sendiri untuk berjumpa dengan Rasul, untuk bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Yaitu dari Baitul Ma'mur, Rasul kita itu naik ke Sidratul Muntaha, ya, ke arsy Allah untuk bertemu dengan Allah. Nah, setelah bertemu dengan Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan perintah secara langsung, yaitu perintah sholat 50 kali, ya, dalam sehari semalam. Nah, jadi perintah sholat itu bukan tiba-tiba 5 kali dalam sehari, tidak. Tapi permulaannya yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk umatnya, yaitu dalam sehari semalam itu kita disuruh sholat 50 waktu, 50 kali, kan. Bukan 50 kali, 50 waktu. Kalau ini kan 5 waktu. Itu Allah memerintahkan 50 waktu.
Setelah mendapatkan perintah itu, siapa Nabi kita Muhammad turun ke langit yang keenam. Habis itu bertemu dengan Nabi Musa. Di situ ketika bertemu Nabi Musa, Nabi Muhammad mengutarakan semua perbincangannya dengan Allah. Habis itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai saudaraku, mintalah keringanan kepada Allah. Sesungguhnya sholat 50 kali dalam sehari semalam itu sangat berat. Bahkan aku sudah mencoba ke umatku, ternyata umatku tidak kuat. Maka mintalah potongan dari Allah, mintalah keringanan dari Allah. Akhirnya Rasul naik lagi ke langit ya, ke Ars Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah, untuk apa, meminta keringanan. Akhirnya dikurangi 5, jadi 45. Habis turun lagi masih kebanyakan kata Musa, sampai naik lagi sampai dikurangi 5, akhirnya tinggal 5 waktu dalam sehari semalam. Nah ketika itu walaupun sudah dikasih 5 waktu, terus Nabi Musa tetap minta menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad, coba mintalah keringan lagi kepada Rohmu. Di situ Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkata, wahai saudaraku Musa, sesungguhnya aku sudah bolak-balik, sudah mundar-mandir untuk bertemu Rohku, dan aku merasa malu. Sudah cukuplah 5 waktu ini. Akhirnya Rasulullah turun membawa perintah sholat 5 waktu tersebut kepada umatnya. Itulah ya kisah dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, atau sejarah turunnya perintah sholat 5 waktu. Nah di sini itu adalah kita sebagai umat Islam ya, kita diwajibkan oleh Allah melalui Rasul kita, lisan Rasul kita, yaitu kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu ya, itu kita sama sedang berisra kan itu. Kalau isra-nya ini kata ulama bahwasanya isra Nabi kita Nabi Muhammad itu yaitu ketika isra dinaikkan Allah, Isra Mi'rajnya Rasul adalah diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Itu adalah Isra Mi'rajnya Nabi kita. Nah kata ulama, Isra Mi'rajnya kita bagi umat Muhammad itu adalah apa? Isra Mi'rajnya kita sebagai umat Islam adalah ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, itulah Isra Mi'raj kita atau pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kurang lebihnya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kelebihan atau kekurangan ya, kalaupun ada kelebihan itu datangnya dari Allah, kalaupun ada kekurangan itu berasal dari saya pribadi. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.